apapun pertentangan yang kita hadapi, Tuhan tahu orang-orang yang terbuka untuk mendengar kebenaran. Kita harus siap untuk digunakan oleh Tuhan untuk menjangkau orang-orang ini dimanapun mereka berada. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Senin 6 Juli, judulnya kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Korintus 1 ayat 21. Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh pemberitaan Injil. Amin. Paulus menyatakan bahwa pemberitaan salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. 1 Korintus 1 ayat 18. Kata Yunani untuk kebodohan dalam 1 Korintus 1 ayat 18 ini adalah moria. Kata ini hanya muncul 5 kali dalam Perjanjian Baru dan semuanya ada di 1 Korintus. Pasal 1 ayat 18, 21 dan 23, juga pasal 2 ayat 14 dan pasal 3 ayat 19. Kebodohan yang dibicarakan Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 18 dan 23 tidak terlalu berkaitan dengan kurangnya intelektual, melainkan berkaitan dengan perilaku dan pemikiran yang tidak bermoral, dengan kurangnya kearifan, bahkan dengan pemberontakan terhadap Allah. Pikirkan situasi Paulus di kota Korintus. Paulus datang ke suatu tempat yang membanggakan pengetahuan, hikmat, serta kecanggihan budayanya. Dan dalam konteks ini, Paulus berbicara kepada mereka tentang seorang Yahudi dari Galilea, Yesus dari Nazaret, yang telah disalibkan oleh orang Romawi dan kemudian dibangkitkan dari antara orang mati. Semuanya untuk membayar bukan hanya dosa-dosa mereka, tetapi juga dosa-dosa seluruh dunia. Orang Korintus yang saat itu mendengar cenderung berpikir, orang ini, Paulus, apakah serius? Siapa yang sedang ia bohongi? Ini terlihat seperti kegilaan, omong kosong, sesuatu yang tidak mungkin dianggap serius oleh orang Korintus yang cerdas dan terpelajar. Pemberitaan salib oleh Paulus terdengar bodoh bagi orang-orang kafir. Namun bagi banyak orang Yahudi, pemberitaan salib bahkan terdengar lebih buruk lagi. Orang Yahudi mana yang mengharapkan Mesias dieksekusi oleh Roma? Mesias menurut orang Yahudi seharusnya menggulingkan orang Romawi, bukan disalibkan oleh mereka. Jadi, sejak awal, Paulus menghadapi banyak tantangan di Korintus. Namun terlepas dari semua ini, jiwa-jiwa, baik Yahudi maupun non-Yahudi, dimenangkan bagi Injil. Pelajaran untuk kita dari hal ini adalah, apapun pertentangan yang kita hadapi, Tuhan tahu orang-orang yang terbuka untuk mendengar kebenaran. Kita harus siap untuk digunakan oleh Tuhan untuk menjangkau orang-orang ini dimanapun mereka berada. Bahkan di tempat-tempat yang saat ini sama buruknya atau bahkan lebih buruk dari Korintus. Kutipan Roh Nubuat disadur dari The Acts of the Apostles halaman 240 sampai 242. Bagi dunia, pemberitaan salib mungkin dianggap sebagai kebodohan. Namun bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan salib adalah kekuatan kuasa Allah. Di akhir zaman, banyak cendekiawan dan tokoh dunia berpaling dari terang karena mengandalkan logika sendiri. Meski begitu, kita dipanggil untuk tetap memakai setiap kesempatan mengenalkan Kristus. Karena sebagian dari mereka akan melembutkan hati dan mau belajar di kaki Yesus. Saat ini, kebenaran kitab suci juga harus disampaikan kepada orang-orang besar dan berpengaruh di dunia. Allah menawarkan kebenaran kekal yang menyelamatkan tanpa pernah memaksakannya. Mereka diberi kebebasan untuk memilih apakah taat kepada hukum Allah
atau setia pada kejahatan, serta siap menanggung buah dari keputusan mereka sendiri. Untuk menjangkau kalangan atas, para pelayan Tuhan membutuhkan iman yang kuat. Tantangan mungkin terlihat menakutkan, tapi ingatlah bahwa di saat tergelap pun terang Allah tetap bersinar. Allah siap memperbarui kekuatan, memberikan hikmat, dan menganugerahkan kemampuan yang melampaui harapan bagi siapa saja yang menaruh percaya penuh kepada Allah. Amin. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.